Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Soulland 2. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yu Hao yang masih bersembunyi. Tapi tiba-tiba ia melihat sebuah kilatan cahaya, yang rupanya kilatan itu berasal dari sosok singa emas bermata 3. Di dalam alam bawah sadar Yu Hao, terlihat Bing yang sangat kesal pada Sky Dream. Dirinya bertanya, apakah singa emas ini yang ingin kau jadikan cincin roh ketiga bagi Yu Hao? Dan mungkinkah dirimu ingin kita semua mati di sini? Sky Dream menjawab bahwa secara teori hal itu mungkin bagi Yu Hao untuk mendapatkannya. Namun Bing menjelaskan jika singa emas itu adalah kaisar roh. Sehingga jika kita membunuhnya, maka semua binatang roh di hutan ini akan mengejar kita. Yu Hao penasaran mengapa mereka berdua merasa gelisah dengan singa emas itu. Bing menjelaskan jika 3 tanda emas itu adalah satu-satunya binatang kuno di benua Douluo yang juga dihormati sebagai kaisar. Karena binatang roh yang dekat dengan singa emas tersebut, maka tingkat kekuatannya akan meningkat pesat. 这就是你说的适合宇浩的魂兽？那是追击巨人的魂兽吗？等等，兽都对他顶礼膜拜。 Tak hanya itu, meskipun hanya memiliki kultivasi 15.000 tahun, tapi cukup kuat untuk melawan monster jiwa berusia 100.000 tahun. Sehingga keberadaannya sangat dihormati oleh semua binatang roh di hutan Stardew ini. Yu Hao berkata jika diriku tak yakin bisa mendapatkannya. Sedangkan Bing terus-menerus menghajar Sky Dream sebab kecerobohannya. Namun Yu Hao merasa beruntung karena singa emas itu tidak menemukan kita. Secara tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dan ternyata itu adalah Elder Swan yang sedang bertarung dengan singa emas. Karena menurut Elder Swan, mungkin Yu Hao telah mati dibunuh oleh kaisar singa emas tersebut. Sehingga hal itu membuat Yu Hao merasa khawatir. Tak berselang lama, datang Raja Singa Api yang merupakan pelindung Kaisar Singa Emas. Dan Yu Hao menyadari jika perkataan Bing memang benar, karena jantung hutan ini dilindungi oleh binatang roh yang sangat kuat. 天了，刚才那种情是暗中保护瑞兽的魂兽吗？那是瑞兽身边一定会有凶兽守护。 Adu kekuatan antara Elder Swan dan 2 binatang roh itu kembali terjadi. Yu Hao berniat untuk memberikan sinyal bahwa dirinya masih hidup. Dan benar saja, kini Elder Swan menyadari jika ternyata Yu Hao belum mati. Bahkan, Yu Hao juga merasa tenang karena pertarungan mereka akhirnya berhenti. Namun tanpa diduga, kini pertarungan justru semakin bertambah sengit. Karena menurut Raja Singa Api, jika sinyal yang diberikan oleh Yu Hao adalah tanda bantuan jika manusia sudah datang. Oleh karena itu, 2 binatang roh tersebut kembali menyerang Elder Swan. Walaupun demikian, Elder Swan berhasil melumpuhkan 2 binatang itu, yang justru membuat Yu Hao menjadi sangat terkejut. Apalagi saat itu, Elder Swan menyandra Kaisar Singa Emas, agar Raja Singa Api mau mencari binatang roh untuk cincin roh ketiga bagi Yu Hao. Yu Hao segera bergegas menuju ke tempat Elder Swan. Dan sesampainya di sana, Elder Swan bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Yu Hao pun menjelaskan tentang detail kejadian barusan yang ia alami. 必须让玄老知道我没有死。你都制住了。搞什么？谈判？ Singkat cerita, Elder Swan telah mendengar cerita dari Yu Hao. Sementara singa emas mengancam jika kalian berani melukaiku, maka aku akan membuat kalian mati mengenaskan. Yu Hao menyadari jika suara singa emas itu terdengar seperti perempuan. Sedangkan Elder Swan yang tak terima diancam segera menekan singa emas tersebut. Bahkan ia memberitahu jika kau jangan terlalu percaya diri.
Karena semua binatang menghormatimu sebab kau membuat mereka berkembang lebih cepat. Tetapi jika dirimu sudah tak berguna, maka akan dibuang oleh mereka. Kemudian Elder Swan menyuruh Yu Hao untuk menempelkan dahinya di mata ketiga singa emas. Yang hal itu tentu membuat singa emas menjadi sangat marah. Tetapi Elder Swan memberitahu menurut sastra kuno, binatang roh ini memiliki keberuntungan yang besar. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan roh dengan peringkat yang menakjubkan, sehingga dapat membantu Yu Hao mengembangkan kemampuannya. 可恶的人类，胆敢杀我！ 这只瑞兽身上有强大的精神力，你对他们的修炼有帮助吧？他们才不会对你毕恭。 Kaisar Singa Emas mencoba untuk menolak hal tersebut dengan sekuat tenaga. Namun Elder Swan menekannya hingga dia tak berkutik. Dan secara perlahan, Yu Hao mulai menempelkan dahinya di mata ketiga singa emas. Di dalam mata itu terdapat rahasia dari singa emas. Bahkan singa emas mengeluarkan energi yang sangat banyak, sampai-sampai membuat cahaya keemasan terpancar di sekitar hutan. Dari kejauhan, Wang Dong dan Xiao Xiao juga melihat cahaya tersebut. Wang Dong merasa ada yang aneh, seperti sesuatu yang hilang untuk selamanya. Dan kini Yu Hao bertanya, mungkinkah gambaran singkat tadi adalah kenangan milik singa emas? Elder Swan bertanya, bagaimanakah kondisimu? Yu Hao menjawab bahwa aku baik-baik saja. Sehingga saat itu juga Elder Swan membawa mereka terbang menuju ke batas Akademi Shrek. 别乱动！ Ketika sedang terbang, Yu Hao melakukan meditasi dan ia merasakan perubahan yang didapatkan dari kekuatan singa emas. Bahkan ia menyadari bahwa mata ketiganya sudah banyak berubah. Yu Hao bertanya tentang kondisi Yilai Kesi. Yilai Kesi menjawab bahwa diriku tak apa-apa. Meskipun kekuatan takdirnya luar biasa, namun tak berpengaruh terhadapku. Yu Hao terkejut mendengar tentang kekuatan takdir. Yilai Kesi menjelaskan bahwa singa emaslah yang memberikannya padamu. Dan kekuatan baru itu kini sudah mengalir di dalam darahmu. Sehingga mulai sekarang mata ketigamu dinamakan sebagai mata takdir. Mata takdir Yu Hao dapat mengendalikan takdir milik orang lain yang ditatapnya. Walaupun begitu, mata takdir juga memiliki resiko. Karena kini takdir Yu Hao dengan singa emas saling terhubung. Oleh karena itu, Yu Hao harus belajar untuk mengontrol kekuatan tersebut. Mereka berdua sudah terikat dengan kekuatan takdir karena sebelumnya telah berbagi ingatan. Bahkan keberadaan Yilai Kesi, Bing Er, dan Sky Dream sudah diketahui oleh singa emas. Yang di kemudian hari, Yu Hao akan berkonflik dengan singa itu. Sehingga Yilai Kesi menyuruhnya untuk meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. 都把您挤到精神之海了。有个命中注定的瓶颈，血脉中蕴含的掌控命运的力量，他已经完全知道了。 Setengah jam kemudian, mereka bertemu kembali dengan Raja Singa Api. Singa Api membawa serigala ungu berusia 10.000 tahun untuk menukarnya dengan Kaisar Singa Emas. Tapi Elder Swan penasaran mengapa makhluk di belakangmu tidak mau menunjukkan wajahnya. Makhluk itu berkata, jika kau sudah dapat yang kau inginkan, jadi urusan kita sudah selesai. Oleh karena itu, Elder Swan segera membawa mereka untuk kembali. Di paviliun Dewa Laut, Elder Swan membimbing Yu Hao untuk menyerap serigala ungu tersebut. Elder Swan sangat kagum dengan bakat milik Yu Hao, karena dia bisa menyerap cincin roh berusia 10.000 tahun di usia yang masih sangat muda. Setelah itu, Elder Swan pergi menemui Master Mu'en. Tapi tiba-tiba saja ia terkejut melihat Master Mu'en berwajah murung. Dan ia mencoba bertanya tentang kondisi Master Mu'en. Master Mu'en memberitahu bahwa Ma Xiao Tao telah melarikan diri. Yang hal itu seketika membuat dirinya sungguh tak percaya. Karena selama ini Ma Xiao Tao berada di dalam segelnya. 以我帝天的名誉保证， 后面那个不愿意露面、吸收这么高年限的魂环，他不是在您的封印之中吗？跑了。
Master Muan menjelaskan jika ada seseorang yang merusak segelnya. Dan setelah kalian pergi, akademi diserang oleh musuh. Oleh karena itu, aku dan para dekan harus keluar menghadapi mereka. Sehingga Ma Xiaotao memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Meskipun 11 musuh yang datang tidak diketahui, tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan 4 diantaranya adalah bergelar Doulo, yang mana mereka merupakan para master roh jahat. Elder Swan bertanya apakah yang bisa kita lakukan. Master Muan berkata bahwa hal yang paling kukhawatirkan sedang terjadi, karena para master roh jahat diam-diam membentuk organisasi mereka. Namun Master Muan mengingatkan agar Yu Hao jangan sampai tahu tentang hal ini dulu. Kembali ke Huo Yu Hao yang sudah 3 hari melakukan penyerapan. Dan kini terlihat cahaya keemasan yang terpancar. Terdapat energi bulat seolah berhubungan dengan sungai takdir misterius. Mata takdir Yu Hao akhirnya bisa terbuka dan memancarkan sinar. Saat itu Yu Hao terkejut karena kemampuan rohnya meningkat 4 kali lipat. Bahkan kemampuan spiritualnya 3 kali lebih efektif. Dirinya juga telah mencapai puncak level 32. 形成了一个组织，怎么可能？ Kemudian Yu Hao mendatangi gurunya untuk memberitahukan tentang peningkatannya. Namun saat itu Yu Hao merasa bahwa Master Muan sedang gelisah. Tetapi gurunya itu tak mau memberikan penjelasan apapun. Master Muan berkata jika singa emas telah membagi kekuatannya denganmu. Oleh karena itu mulai sekarang kau tak perlu meninggalkan akademi. Karena 3 hari belajar dengan Fan Yu dan 3 hari lainnya berlatih dengan diriku. Sedangkan 1 hari lagi berlatih bersama Wang Dong. Sehingga selama 7 hari tak ada 1 hari pun untuk libur. Master Muan menegaskan jika kau harus meningkatkan kemampuanmu secepat mungkin. Karena dirimu akan memikul lebih banyak tanggung jawab. Bahkan ia berharap jika dalam 2 tahun ke depan, Yu Hao bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi 1 pasukan. Gurunya juga bilang jika kali ini dirimu mendapatkan kekuatan takdir, itu berarti karena takdir telah memilihmu. Lagi pula, kau bukan hanya harus melindungi Akademi Shrek dan membangun sekte Tang kembali, tetapi bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kedamaian di benua ini. 从帝皇瑞兽身上接引来的天，跟王岩学习理论“命运”2字的奥义。是，你接引了命运之力。 Setelah itu, Yu Hao meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan langkah yang berat. Karena ia merasa jika gurunya itu tak akan hidup lebih lama lagi. Sehingga Yu Hao disuruh untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah itu, Yu Hao segera pergi menuju ke divisi alat roh. Fan Yu berkata jika kita tak punya banyak waktu. Oleh karena itu, mulai sekarang rencana Master Muan akan dilaksanakan, yaitu untuk menjadikan Yu Hao dan He Caito sebagai prajurit khusus. Fan Yu menjelaskan bahwa tujuan prajurit khusus adalah untuk berkembang, dan 1 unit cukup kuat untuk membalikan keadaan perang, di mana He Caito memiliki tugas sebagai pendukung dan ahli strategi. Sedangkan Yu Hao akan menjadi penyerang utama dan spesialis dalam penghancuran. Yu Hao merasa gelisah dengan keputusan guru Fan Yu. Tetapi Caito memberitahu jika ini adalah keputusanku sendiri. Oleh karena itu, mereka berdua akan pergi ke arena untuk mengetes kemampuannya. 正式开启极限单兵计划。单兵指的就是你们2人合一的整体，能够改变一场战争的强大个体。我的定位可是比你更重要哟。 Singkat cerita, di arena pertandingan, Xian Lin tak menyangka dengan kekuatan mereka berdua. Karena Yu Hao dan He Caito telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Meskipun yang dilawan mereka adalah binatang roh berusia 5-6 ribu tahun. Para dekan sangat terkejut karena kedua bocah itu telah melebihi ekspektasi mereka. Sedangkan Fan Yu bertanya apakah Tetua Gong baik-baik saja. Namun Tetua Gong merasa sedih karena binatang kesayangannya yang berusia 6.000 tahun telah dikalahkan oleh Yu Hao dan He Caito.
Tak berhenti sampai di situ, kini binatang roh berusia 8.000 tahun mulai dimasukkan. Dekan Qian Doudou merasa khawatir karena ini terlalu berlebihan. Namun Dekan Lin Er menjawab bahwa kita harus melihat sejauh manakah kemampuan mereka. Lagi pula, kita hanya harus bersiap untuk menyelamatkan mereka berdua. He Caito yang khawatir bertanya apakah yang harus kita lakukan. Yu Hao menjawab jika kita harus melawannya. Dan ia meminta Caito untuk menggunakan meriam laser ke arah para binatang. Sementara dirinya akan menggunakan kekuatan mata takdir. 连战3场竟然都轻松获胜了！天哪，这是要搞死我们的节奏啊！家伙，完全超出了我们的预期。师兄，你继续用魂岛炮台战法。 Ketika para binatang hendak menyerang, Yu Hao langsung membuka mata takdir. Dan seketika itu juga semua binatang roh dibuat terdiam olehnya. Bahkan membuat para dekan terkejut apakah ini adalah kekuatan mata ketiga Yu Hao, ataukah mungkin tubuh roh keduanya sudah terbangun. Kembali ke Yu Hao yang mengeluarkan cincin roh ketiganya. Begitu pula dengan para binatang yang melancarkan serangan. Namun tanpa diduga, semua serangan binatang dibuat meleset oleh Yu Hao, karena dirinya sudah mengendalikan semua takdir binatang roh tersebut. Para dekan semakin tak percaya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sedangkan mata takdir Yu Hao membuat dua efek dari kemampuannya. Yang pertama adalah efek takdir hukuman. Sementara yang kedua merupakan efek tarikan mental ke titik syaraf mereka. Sehingga para binatang roh telah berada di tangan Dewa Kematian. 还没完呢！尝尝我的第3魂技！运气，我这2个范围型。 Para dekan sungguh tak percaya karena 12 binatang roh telah mati dalam sekejap. Dan pertandingan keempat itu berhasil dimenangkan lagi oleh mereka berdua. Yang membuat Tetua Gong menjadi sangat histeris. Karena ia tak mau membuat binatang roh miliknya pada tewas lagi. Qian Doudou mencoba untuk menenangkan Tetua Gong. Karena nanti divisi alat roh akan memberikan kompensasi. Sedangkan Fan Yu bertanya apakah kita harus melanjutkannya. Xian Lin Er menjawab jika kita akan berhenti sampai di sini karena kemampuan mereka berdua sudah sangat meyakinkan. Sehingga rencana prajurit khusus akan terus dilanjutkan. Bahkan mulai saat itu, pelatihan paling gila dan ekstrim harus dihadapi oleh mereka berdua. Di sisi lain, terlihat Wang Dong yang merasa kesal pada Yu Hao. Karena sejak kembali dari hutan Stardow, dia tak balik ke asrama. Yang membuatnya kesal karena dirinya tak bisa melihat Yu Hao. 战斗用时1分钟。默契和霍雨浩强大的战斗力。我们魂导系一定会加倍补偿的。是全新的蜕变。 Singkat cerita, 1,5 tahun pun telah berlalu. Yu Hao yang mendengar berita tentang Ma Xiaotao melarikan diri merasa sedih. Namun setelah dijelaskan oleh Master Muan, kini kesedihannya berubah menjadi kekuatan. Tak hanya itu, kekuatan Yu Hao juga telah melebihi level 38. Kekuatan mata takdir dan kekuatan es absolutnya semakin meningkat. Terlebih lagi, kemajuannya pada hal alat roh jauh lebih besar. Bahkan, Yu Hao meraih gelar Master Alat Roh level 4. Tak hanya Yu Hao saja, Wang Dong juga mengalami kemajuan yang luar biasa. Kini dirinya telah mencapai level 44 dan mendapatkan cincin roh keempatnya. Yang itu semua ia capai hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Kemudian Xiao Xiao telah mencapai level 40 dan mendapatkan cincin roh keempatnya. Sementara Bei Bei terus mencari informasi tentang Tang Ya sambil berkultivasi. Meskipun ia telah mencapai Raja Jiwa level 51. Namun senyum di wajahnya tak pernah kembali. Hal itu dikarenakan kekasihnya telah pergi meninggalkannya. Susansi dan Jiang Nanan juga telah mendapatkan cincin roh kelima mereka. Dan kini mereka berdua telah menjadi Raja Jiwa. Susansi berada di level 53, sedangkan Nanan di level 51. Sementara He Caito berada di level 49. 兵的威能也越来越明显，得到了4环晋升魂。王东的进步速度也快得一边为寻找唐雅而奔波，
Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 50 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.